selain di bidang prestasi gaming kayak gini nih Kak, sebenarnya Kak Angga tuh ada prestasi lain nggak nih? Kalau di akademik sama non akademik ada. Oke. Ada. Kalau di akademiknya itu saya membuat UI UX design bersama tim saya. Desain. Juara 1. Tepuk Hai Sobat Teknokrat, kembali lagi bersama gua Dea di podcast Teknokrat. Gimana nih kabar kalian semua yang ada di rumah? Semoga selalu terjaga kondisinya di tengah cuaca yang sedang terik, kadang panas, kadang hujan nih kan. Pokoknya kalian banyak-banyakin aja minum air putih maupun vitamin biar kondisi tubuh kalian tuh terjaga dari virus-virus yang ada di sekitar kita. Oke, kali ini gua bakal kedatangan orang. Ya emang orang sih ya, dia mahasiswa berprestasi juga, terus dia ini berprestasinya di bidang yang sedang digeluti oleh kaum milenial nih, gamers gitu. Apalagi di zaman sekarang tuh kayaknya kalau cowok nggak gamers tuh nggak cowok banget gitu kan ya. Pasti kalian banyak banget nih cewek-cewek yang ditinggal sama cowoknya nge-game gitu kan. Kita bakal kedatangan, namanya itu Iputu Anggaruska. Hai Kak Iputu Anggaruska ya, jadi dipanggilnya apa nih? Boleh Kak Angga? boleh juga Kak Oke. Angga, boleh juga Ruska. Kalau di UKM saya itu dipanggilnya Beli Ruska. Beli Ruska, Iya. karena orang Bali nih ya, Orang Bali. beli gimana? Iya. Jet ski berapa beli? Bali kita mau ke Denpasar gitu kan. Oke, paling aku manggilnya Kak Angga aja kali ya. Boleh. Kak Angga gimana nih kabarnya di tengah pandemi kayak gini nih? Baik. Lagi apa? Semangat-semangatnya nih ya, Iya. semangatnya. Soalnya lagi mau ada lomba lagi. Kemarin juga mendapatkan terbaik juga kan, membawa nama kampus, jadi lebih semangat lagi. Oke, mantap ya. Kak Angga nih, kalau kita boleh tahu nih, bisa kali Kak Angga say hi dulu ke para orang-orang atau para mahasiswa-mahasiswi untuk kenalin nama aslinya siapa, jurusan apa gitu, dan semester berapa. Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Iputu Anggaruska Perstia. Saya dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2017. Oke, dari jurusan Sistem Informasi Iya. Angkatan 17 ya, berarti cutting deh nih, senior Iya, nih ya senior. kan ya. Oke, Kak Angga, karena ini Kak Angga ada di bidang games gitu Iya. kan ya. Sebenarnya dia pengen tahu nih, Kak Angga udah berapa lama menggeluti di bidang games kayak gini? Kalau untuk di bidang e-sport udah dari kecil ya, Segini? Enggak kecil Oke. segitu juga ya. Dari umur mungkin SD ya, SD udah Suka nih main game ya. Terus itu mengikuti kompetisi di SMP Baru di SMP Iya, ya. di SMP. Awal-awalnya ini cuman hobi, lanjut naik sampai sekarang bisa membawa nama negara, kampus juga gitu. Oke, bukan nama kampus lagi tapi udah bawa nama Bawa negara negara, loh, Indonesia, iya. Republik Indonesia gitu kan ya. Kak Angga sebenarnya kalau di games kayak gini, divisi dalam games ini ada apa aja permainan gamesnya gitu? Kalau di kampus di Teknokrat itu ada 8 divisi ya. Yang pertama itu Mobile Legend, PUBG Mobile, Ya. Point Blank, ada juga Free Fire, ada juga CODM, ada apa ya, lupa lagi loh. Oke, Masih banyak lah ya, masih masih sebenarnya banyak. ya. Tapi yang paling kita tahu paling Mobile Legends, Mobile PUBG, Legends. Free Fire Yang gitu sering lomba itu sekarang lebih ke Mobile Legend Mobile ya. Legend ya. Lebih- Kalau untuk PUBG tuh belum seintens kayak belum Mobile seintens Legends. Mobile Legend. Dan kemarin nih kan kita lihat-lihat nih di depan kita nih udah ada piala Iya. nih kayak piala kita lihat nih juara satu Satu Polshot ya. Polser 66 di ini regional Lampung. Oh, Regional salah. Lampung. Oke, Kak Angga sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, paling dia bakal sebutin dulu nih prestasi-prestasi dari Kak Angga gitu ya. Kak Angga di tahun 2016 juara 2 Nasional Dragon Nest. Yang kedua juara 1 Point Blank Regional Bali 2016. Yang ketiga ROG. Benar? Iya benar. Ya? ROG Masters di Singapura pada tahun 2017.
Yang keempat juara 2 Dragon Nest World Campus Championship di Singapura pada tahun 2018 dan yang terakhir juara 2 Point Blank di Palembang. Dan ini baru beberapa doang nih prestasi ya. Padahal banyak banget nih prestasinya ya. Karena Kak Angga ini bukan tipe kalian yang sombong gitu kan ya. Pokoknya yang menaik gitu kan kita sebutin semua. Oke. Kak Angga sebenarnya kalau di bidang games kayak gini bisa nggak sih kita yang bisa dibilang cewek-cewek nih. Iya. Biasanya di game tuh ada nggak sih cewek-cewek juga? Kalau di kampus sendiri itu ada divisi ladiesnya namanya. Oke. Ada divisi ladiesnya, itu lebih banyak di Mobile Legends sama di Free Fire. Free Fire Iya. gitu ya. Tapi kalau untuk cewek-cewek tuh biasa juga tuh untuk kompetisi. Ada kompetisi ladiesnya ada. Dan kemarin juga sempat dihubungi oleh pihak SI Provinsi Lampung, itu ada juga kompetisi ladies untuk PUBG Mobile gitu. PUBG Iya. Mobile terus ada Mobile Legends juga ada juga kemarin. Oke. Ngomong-ngomong tadi Kak Angga sempat bilang e-sport nih ya. Sebenarnya e-sport ini apa sih sebenarnya? Kalau pandanganku ya, e-sport itu dari singkatan itu electronic sport. Oke. Jadi olahraga elektronik gitu. Iya. Yang sudah diresmikan pada tahun 2017, booming-booming itu 2017. Dan sudah memasuki era yang namanya global. Iya. Ya semuanya nggak cuma hanya di Indonesia aja yang kenal dengan e-sport itu. Benar. Tapi di seluruh dunia, Seluruh dunia gitu ya. Benar. Jadi berarti di seluruh dunia ini ada nih ternyata komunitas e-sportnya sendiri-sendiri gitu Iya, ya. udah ada tim-tim besarnya Tim-tim lah ya. besarnya gitu Kalau ya. kita nyebutnya itu di sini ya seperti EVOS, RRQ segala macam gitu. Tapi sebenarnya e-sport di sini nih termasuk UKM atau organisasi? Kalau kami di sini bentuk komunitas. Komunitas ya, nah. belum menjadi UKM. Belum menjadi UKM karena emang baru diresmikan baru diresmikan ya bulan Oktober kemarin sama Warek 3. Oke, Najib. Pak Najib ya. Untuk sekarang di organisasi e-sport di UTI ini udah ada berapa banyak nih anggotanya gitu? Kurang lebih hampir 350 orang. Banyak banget ya berarti ya. Banyak banget. Tapi kalau misalkan mahasiswa lain pengen ikut organisasi e-sport gini bisa? Kalau kami lebih membentuknya di kampus dulu. Oh, oke, iya, oke. karena kan posisinya kita membawa nama kampus keluar kan. Iya. Kita kompetisi di nasional maupun sampai di internasional gitu. Iya. Targetnya sih emang di internasional ini gitu. Dan aku pengen tahunya nih ceritanya Kak Angga sampai bisa memutuskan untuk menjadi, bisa dibilang ini atlet ya? Atlet kan ya? Atlet e-sport nih, gimana nih ceritanya? Kalau dari atlet sendiri itu suruhan dari kawan ya sebenarnya. Dan itu kami membentuk suatu tim ya, terus ikut dan ya sampai sekarang ini masih sih sebenarnya, tapi emang vakum untuk berprestasi di dunia akademik dulu, khususnya di kampus dulu kan, menjenjang pendidikan. Kalau di e-sport itu saya lebih mementingkan gimana caranya pola pikir saya itu ke depan gitu. Jadi kan lebih maju dulu gitu. Itu sih kalau untuk e-sport di saya. Karena kan e-sport sekarang tuh berkembang sangat cepat gitu. Makanya saya di bidang digital gitu gitu. ya. Terus emang menjanjikan sekali di dunia e-sport itu. Ya kita lihat aja lah tim-tim besar sampai mendapatkan juara dengan raup untungan hingga miliaran rupiah gitu. Cuman perkara main game doang gitu aja, ya. Gitu, ya. Lo orang nggak usah sibuk-sibuk nyari kerja di luar, lo orang main game gitu. Cuman kalau di e-sport beda dengan hobi ya. Kalau hobi kan kita sekedar menyalurkan, terus kita tidak menunjukkan bakat kita sebenarnya gitu. Kalau di e-sport sendiri itu udah mewadahi. Kalau di lembaga Provinsi Lampung namanya ada IESPA Provinsi Lampung. Nah sekarang sudah menjadi lembaga yang menyupport di kampus kita. Gitu. Di UTI Expo sudah pengurusnya sudah menyupport kami gitu. Oke, jadi bukan alasan lagi nih bagi misalkan orang tua kan kadang ada nih yang larang kamu Nina main game terus lihat mata kamu udah kendur, hitam gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita main game ternyata udah ada wadahnya gitu ya. Jadi bukan sekedar kita ya udahlah, kadang kita beli skin tuh pakai uang kita sendiri loh. Karena kawan-kawan gue gitu loh kan. Beli skin sampai ratusan ribu, kadang sampai juta-juta gitu kan ya. Tapi itu karena cuma hobinya doang gitu. Tanpa disalurin kita mengikuti kompetisi-kompetisi gitu. Iya. Kalau kita kan ibaratnya kalau hobi bertemu dengan
ya bermacam-macam ini, tapi kan skill kita sebenarnya dituntut itu gimana caranya kita ya udah lawan ini, lawan yang tim-tim besar, gimana skill kita, apakah kita dites mental, ya kan? Kalau misalnya kita ketemu lawan dengan hanya di dunia game saja, ya segitu-segitu aja, kita nggak tahu mereka siapa gitu. Kalau misalnya kita mengikuti kompetisi offline misalnya kan kayak kemarin itu kita dites benar-benar tes mental gitu, tidak hanya tes mental, emang physics juga kita ikut gitu loh. Jadi bukan sekedar main game biasa aja ya, tapi sampai tes mental, tes lain-lainnya gitu kan ya. Kita ngedown apa enggaknya kan kita pasti berpengaruh di dunia game di game kita itu. Apalagi aku termasuk tipikal orang yang kalau misalkan main game, karena aku dulu pernah coba nih ya main game Mobile Legends, deg-degan gitu kalau ngelawan yang badannya gede-gede itu ya, kayak kabur-kabur nyumput gitu kan. Biasanya kan ada kalau di Mobile Legends ada user tank, benar-benar. Hyper carry-nya gitu, ada save lane, ada offlane gitu. Aduh, buta banget deh kalau tentang Mobile Legends ya. Kalau soalnya dulu main Mobile Legends, HP-nya langsung panas, ngedrop, jadi langsung taruh lantai gitu kan dulu ya. Kentang banget dulu tuh HP kan ya. Nah, untuk ini nih, aku lihat di kejuaraannya ini sampai ke Bali, Singapura dan lain-lainnya ini. Ini untuk kesana itu adakah sponsor atau pakai uang sendiri atau gimana? Kalau kami itu ada sponsor waktu itu, karena kan kita dari kampus hanya menyalurkan saja kan. Kita terbang ke sana itu ada sponsornya, kita juga disambut oleh kampus mengikuti kompetisi itu. Ya udah kita salurkan saja bakat terpendam kita, daripada kita pendam malah tidak dikenal siapapun gitu. Benar. Daripada kita hanya hobi di rumah saja kan, nggak sampai kita keluar gitu. Lebih baik kita salurkan, dapat prestasi, orang pun tahu gitu di mana letak skill kita berada di game itu. Nah, kalau untuk secara teknisnya gini, misalkan kita mau lomba nih kejuaraan, kalian tuh biasanya nge-prepare dulu ataukah latihan nih dalam satu tim, ayo kita latihan ini? Iya, nge-prepare sih dari jauh-jauh hari ya, apalagi kayak turnamen-turnamen nasional gitu. Mungkin seling 3 bulan, 2 bulan itu kita udah prepare, latihan, udah ada jam terbang sendiri. Tapi dibarengi ada di e-sport itu ada latihan fisiknya. Kita sama aja kayak olahraga, ada dapat olahraganya juga. Terus jam terbangnya juga kita dibatasin, nggak sampai ngendur. Kalau misalnya kita ngendur, kalau begadang itu udah bukan e-sport namanya, itu hanya hobi saja. Benar. Gitu. Kalau misalnya e-sport ada jam terbangnya sendiri. Ada jam terbangnya sendiri ya, untuk melatih skill mungkin ya kayak gitu ya. Skill dan emang kita tuh tidak mengendropkan badan kita gitu. Besoknya kan kita ada latihan lagi seperti itu. Turnamen lagi gitu kan ya. Dan sebenarnya kalau untuk di games kayak gini, untuk awal-awal ini apakah Kak Angga mengeluarkan duit yang lumayan gitu kan? Apa ini udah tertutupi dengan penghasilan Kak Angga selama ini mengikuti kompetisi-kompetisi di luar gitu? Kalau bicara soal biaya pastinya banyak lah ya. Gamers itu pasti mengeluarkan sangat banyak lah untuk konsumsi uangnya itu kan. Balik lagi kalau misalnya kita pintar di dalam permainan itu, kita nggak dipermainkan oleh game gitu ya, malah kita yang mainin gitu. Seharusnya kita yang memainkan mereka menggunakan otak kita gitu. Sehingga menghasilkan pundi-pundi uang gitu kan. Kalau saya dulu itu berjualan sih. Kita bermain game tapi diselingin sama jualan juga. Gitu. Kalau jual dulu itu per harinya aja dari 500.000 sampai 12 juta, kadang 20 juta ada. Jual apa tuh by the way? Kan jual emas kan? Jual barang yang ada di game itu. Oke, skin kayak skin. Kalau saya tuh dulu jual item Dota. Dota. Nah, itu kalau ibaratnya kita ngelihat di Steam, kita yang jual-jual itu kisaran kan pakai dolar tuh. Kalau kita ngeraup pakai rupiahin sampai besar-besar. Kadang mereka membeli dengan berapa dolar sampai kita hingga sampai 20 jutaan, 30 jutaan gitu. Itu pernah tuh jual? Pernah. 20 juta? Pernah. Untuk sampai 50 juta pernah. 50 juta? Pernah. Gila nih. Apa di game 50 juta ya? Gue kira itu nge-DP rumah gitu kan, 50 juta udah bisa itu ya kan. Ya benar kan. Dan ternyata di game tuh juga bukan hanya sekedar lo main game doang ya kan ternyata ya.
tapi lo bisa juga menghasilkan uang tanpa lo harus bingung nih gimana nih ya gua mencari uang, karena kan kita semakin gede kayak semakin sungkan gitu ya untuk meminta uang kepada orang tua gitu kan. Dan kalau dari saya pribadi sih lebih ke nyari sendiri sih kalau untuk game. Kalau untuk masalah pribadi kampus segala macam ya masih minta tolong sama orang tua gitu. Kalau dunia game sih saya lebih tertarik itu mencari sendiri karena emang konsepnya buat apa gitu di game gitu kan. Kalau duit orang tua ya udah sisihkan aja. Lebih baik ditabung untuk kedepannya gitu. Oke. Dan sekarang ini Kak Angga menjadi ketua di e-sport di UT e-sport. Oh, namanya UT e-sport. Itu UT e-sport. Oke. Nah, bisa diceritain nggak sih sebenarnya di organisasi Kakak nih, di komunitas Kakak ini itu kayak ada jadwalnya nggak sih? Senin sampai Selasa Rabu nih kita gini. Kalau untuk jadwal sih lebih lebih tertata ya. Kalau kayak misalnya di hari ini kita ada mau turnamen nih, jauh-jauh hari kita ngomong dulu. Biasanya sih kalau mereka itu langsung ngabarin, Kak gimana sih kita mau ada ini sih, gimana mau ada rencana kita mau latihan, langsung saya berikan jadwal-jadwal ke mereka gitu. Jadi biasanya mereka langsung sigap, Kak ada lomba ini kita ikutan yuk, ya langsung kita langsung langsung gitu ya, bergerak langsungnya. Dan sebenarnya kalau misalkan menjadi seorang pemenang gini kan, apalagi pertama kali menang nih Kak ya, pasti itu excited banget kan, ternyata gila skill gue bisa ngalahin orang-orang nih yang lain-lainnya gitu kan. Pasti menjadi pacuan lagi nih untuk kedepannya nih. Nah sebenarnya di dalam jiwa seorang pemenang gitu, ada nggak sih rasa-rasa kayak, aduh gue ikut kompetisi lagi gue ngeri kalah nih, gimana ya caranya gue sampai gue harus bisa ngalahin semua orang gitu. Kalau di saya sendiri sih pribadi, meskipun saya menang itu jiwa kayak merendahnya itu harus lah, karena tetap ada karena kita tuh besok nggak tahu kita tuh di atas terus nggak sih, seperti itu kan, karena roda kan semakin berputar. Jadi nggak kita terus-terusan kita di atas gitu, mungkin ada di bawah kita yang lebih mempunyai bakat yang lebih dari kita gitu sih. Kalau saya sih ya kalau misalnya saya juara 2 ya saya tetap respect ke mereka gitu. Lebih baiknya e-sport yang baik seperti itu. Oke. Dan karena Kak Angga dari kecil nih pasti ada larangan dari orang tua gitu kan ya, pasti kan. So pasti gue main HP aja kadang dia kamu nih main HP terus ya udah malam tidur gitu ya. Apalagi lo orang nih yang main game gitu kan. Apalagi kalau lo udah punya pacar nih, cewek lo gimana nih? Kan gue mau tahu nih, akan terbagi ke waktunya atau jam segini kita ini ya chattingan nih. Kalau bicara soal nge-manage waktu berarti nge-manage waktu, dulu sih emang pernah kena marah, Kak kok main game terus sih, kasihan tuh matanya nanti gini. Ya pasti ya bentar lagi selesai, emang langsung diselesaikan pada hari itu juga gitu. Dan besok-besoknya saya selingin sama emang belajar dan saya lebih fokus nge-manage waktu di mana kita main game, di mana kita belajar gitu. Enggak semuanya tugas kita lihat ngantuk tapi main game cerah langsung mata. Biasanya kan seperti itu kan. Tapi saya tuh lebih ke manage waktu aja sih, nge-manage gimana caranya kita itu enggak langsung main game aja. Tapi kita langsung baca dulu. Gitu. Tapi kalau dulu karena Kak Angga dari SD itu dulu mainnya masih di warnet nih ya kan ya. Pasti Kak Angga anak warnet banget kan ya. Dari warnet main terus sampai ini enggak, kalau kawan-kawan gue nih sampai kagak inget waktu tuh kalau di warnet gitu. Pernah punya kawan kayak gitu sampai ya dia enggak pulang-pulang. Pernah. Enggak dicariin apa orang tuanya ya. Kurang tahu karena kalau saya main itu emang maksimal dulu sampai 8 jam aja. 8 jam. Udah kayak tidur siang gitu ya, by the way ya. 8 jam aja, terus itu udah pulang langsung. Kayak jam 4 udah langsung di rumah jam 4 sore ya, bukan jam 4 subuh. Kalau saya itu emang jarang kalau untuk paket malam. Biasanya dulu kalau nginep-nginep paket malam tuh. Bener. Kalau saya itu dulu jarang kalau ikut paket-paket malam tuh. Kalau misalnya saya lagi mau kompetisi aja, saya ikut paket malam gitu. Tapi sempat ada larangan, udahlah Kak kamu nggak usah main game-game lagi, mama nggak suka. Pernah itu berhenti vakum setahun.
Sampai setahun. Setahun saya dilarang nyentuh PlayStation dulu kan. Terus itu nggak boleh ke warnet segala macam, fokus sama ujian nasional pada waktu itu. Nah itu saya fokus, ya bersyukurnya saya keterima dan SMA negeri pas itu, nggak ke swasta gitu. Jadinya ya peran orang tua emang sangat penting sih untuk anak-anaknya, untuk perkembangan anak-anak. Tapi dikasih tahu dulu lah lagi apa gini-gini segala macam, karena kan kita nggak tahu nih basic anak itu di mana gitu. Entah besarnya dia nanti mungkin jadi pro player atau sampai sekarang ada yang jadi YouTuber yang bisa menghasilkan duit lagi ke orang tua gitu. Kita nggak bakal tahu kita nasibnya di mana gitu. Kayak mana kita ke depannya gitu benar. Karena emang lagi-lagi kalau lo belum mencoba, lo belum tahu nih gimana lo nya gitu kan. Gimana lo ternyata ini passion gue di sini gitu kan. Terus ada lagi kalau misalkan kalau menurut lo orang-orang yang udah punya bisa dibilang bakat ya di bidang games kayak gini, itu sebenarnya dia bisa nggak sih menjadi kayak tim lo nih sebutnya apa sih, pro player atau gimana? Nggak pro player juga sih, lebih ke ya udah tim e-sportnya aja tim e-sportnya aja. Kalau pro player banget itu ya dia udah ada jam terbangnya udah beda dari kami yang masih mahasiswa gitu kan. Kalau kami itu masih nyebutnya atlet e-sport untuk di kampus. Nah maksud gue tuh kalau si orang ini udah punya minat di bidang game gitu kan, ini kalau dia tekuni terus menerus itu bisa nggak sih jadi atlet kayak lo orang gitu? Bisa. Kalau bisa malah lebih dari kami, bisa dibeli sama orang lain, maksudnya sama tim orang lain gitu. Bener. Untuk gabung ke tim besar gitu. Nanti itu mereka digaji. Digaji itu kayak ibaratnya kita tuh masuk ke tim bola. Nah itu di sana digaji juga. Kita dibeli transfer orang pun dibeli gitu. Kayak lo ada kontraknya gitu ada kontraknya, benar kayak kontraknya. Kak Angga selain kegiatan Kak Angga di gaming kayak gini, sebenarnya Kak Angga itu ada aktivitas lain nggak nih? Ada, untuk aktivitas lainnya itu ya saya lebih ke freelance ya. Ke freelance, terus menerima project-project desain, videografi. Dan emang saya tuh udah keterima kerja juga di salah satu perusahaan terbesar karya anak bangsa. Itu PT Karya Anak Bangsa. Saya terima di sana sebagai junior designer. Dan itu saya internship di kontrak selama 3 tahun. 3 tahun, berarti lo udah mendapatkan gaji per bulan terus itu ya berarti ya? Iya, per bulan. Yang lumayan lah. Auto mendekat di cewek-cewek di luar sana gitu kan, apalagi ya. Oke Kak Angga, karena di e-sport Uti ini ada tim ladiesnya nih. Sebenarnya tim ladies ini udah pernah terjun belum di kompetisi? Kalau tim ladies sendiri sih masih masih bertahap mereka, masih pelan-pelan belajar, masih mengatur emosinya juga. Karena kan wanita kan berbeda dengan cowok gitu kan. Masih emosinya masih belum terkontrol gitu, masih latihan di mana mereka harus tepat pada sasarannya sama role mereka. Kalau di game itu ada role. Apa tuh? Ada penempatan position mereka gitu. Oh, lo bagian sini gitu ya. Berarti kayak secara teknisnya kayak main bola nih, lo nyerang, lo ini, lo jaga ini gitu. Siapa yang harus menjaga keutuhan dari gamenya itu. Ada juga yang sifatnya dia menyerang atau pemberi through the match atau damage yang paling besar gitu. Jadi gimana caranya kayak kita itu meminimalisir bukan minimalis, mengeliminasi hero-hero tim lawan gitu ya, hingga sampai kita menang gitu ya. Oke, berarti sekarang masih tim cowok dulu nih yang masih kompetisi gitu ya. Kompetisi tim cowok. Oke. Dan untuk Kak Angga, harapan Kak Angga nih untuk UTI Sport nih. Sebenarnya Kak Angga tuh pengennya gimana sih UTI Sport? Siapa tahu podcast kita dilihat oleh Bapak gitu ya. Kita berharapnya gitu ya. Kita membantu lah sebisa kita pokoknya ini, Mas. Silakan Kak dibilangin aja. Kalau untuk UTI Sport ke depannya, mudah-mudahan lebih terjaga lagi ya dari playernya, dari stabilan mereka bermain, terus itu jangan emosi karena kan kita masih emang pertemuan baru gitu kan, baru
offline segala macam itu emosinya masih emang memuncak gitu. Kedepannya sih kepengen dari kampusnya itu lebih mensupport kami karena kan kami belum tahu nih masih baru kan, tapi masih kita selalu menyumbangkan player-player dan prestasi-prestasi untuk kampus gitu kan. Dan sebenarnya kalau untuk UTI Sport ini udah ada base camp nggak sih? Kita bisa bilang base camp Iya, gitu ya. base camp. Ya, bener. Kalau di e-sport sendiri ngomongnya GH ya. Oh, GH. GH Jadi itu GH itu gaming house. Gaming house. Jadi banyak yang mereka ngomong tuh, Kak, GH-nya di mana gini-gini. Masih nanya-nanya gitu kan. Kalau GH sendiri sih kami masih gabung sama UKM Protect. Jadi itu masih di Kemasis kan, karena Kemasis kan bidang kemahasiswaan tuh ada Warik 3, Pak Najib yang mengontrol kami langsung supaya mungkin beliau ngomong nanti kedepannya kita harus seperti ini gitu, mungkin mengarahkan gitu supaya tim player ini semakin termotivasi, bukan hanya di dunia e-sport aja ya, tapi pendidikan mereka di kampus ini meningkat juga karena didorongnya bakat mereka gitu loh. Oke. Dan untuk Kak Angga bukan harapan sih, untuk Kak Angga ke depannya nih ada ikut lagi nggak di kompetisi-kompetisi yang lagi Kakak preparing banget nih? Ya, ada kompetisi yang dekat-dekat sekarang ini di UNESA. Di UNESA Surabaya. Yep. Itu di pertengahan Januari. Bentar lagi. Berarti ini lagi sibuk-sibuk prepare ya. Terus itu juga ada regional Lampung, tepatnya di Pahoman. Itu juga ada. Terus itu ada kompetisi nasional juga di Jakarta kalau nggak salah. Itu Februari. Jadi berdekatan ya semuanya ya. Udah itu nyambung sama IEL. Nah, kalau IEL ini belum tahu ya IEL apa ya. Jadi IEL ini Indonesia Esport League kampus. Kan kemarin sempat ada undangan dari IESPA nih, yang penyelenggaraan IESPA. Ada undangan, kami mengikuti season 4. Nah, sekarang ini masih season 3. Jadi kampus-kampus yang di sini misalnya kampus Unila sudah ikut, tapi dari Teknokrat kita ikut di season 4. Jadi tinggal nunggu bagiannya aja. Gitu ya, tinggal di calling ini Uti tolong masuk gitu ya. Tinggal masuk kabarin aja gitu. Ya gitu. benar. Selain di bidang prestasi gaming kayak gini nih Kak, sebenarnya Kak Angga tuh ada prestasi lain nggak nih? Akademik kah, ada yang lain kah gitu? Kalau di akademik sama non akademik ada. Okay. Ada. Kalau di akademiknya itu kemarin saya menjuarai juara 1 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dan Singaraja Bali. Itu saya membuat UI UX design bersama tim saya. Juara 1. Sangat dong, ini gila, ini prestasi loh. Ternyata Kak Angga tuh bukan prestasi di gaming aja, tapi ada prestasi juga di luar bidang gaming gitu ya. Dan ngomong-ngomong desain gitu kan, berarti Kak Angga ini ada bakat dalam mendesain. Sebenarnya kalau misalkan dari gaming kayak gini, kita nih dapat gak sih Kak link gitu kan, link relation gitu ke orang-orang gitu kan, kayak lo prestasi kayak lo dari lirik nih, lo gila sampai juara nasional sampai gini. Sini deh masuk ke ini gua gitu, perusahaan gua gitu. Pernah kemarin itu ada email masuk dari Traveloka. Traveloka dari blibli.com itu untuk menjadi tim desainnya tim mereka. Desain. Mereka itu menyuruh kami membuat suatu project yang baru untuk merubah tampilan wireframe segala macam di desain tampilan di blibli.com waktu itu. Dan Traveloka juga sama gitu. Jadi gimana nih tim saya kan? Oke, garap aja. Oh, berarti diterima semua ya dari Traveloka, Blibli masih nge-apply sih. Oke, gila bener-bener ya, berarti Kak Angga ini bisa dibilang adalah mahasiswa yang sangat-sangat amat berprestasi ya gitu ya. Gue aja kagum loh, karena dari prestasi gamingnya juga ada, terus lo di luar juga ternyata lo punya bakat desain gitu kan, apalagi lo di umurnya segini udah bisa mencari duit sendiri gitu ya. Bukannya kita orang sombong kayak gue nggak butuh duit dari orang tua nih, tapi kan sebagai bentuk kayak gue udah mulai masuk ke umur yang dewasa gitu, yang bisa mencari duit sendiri. Lebih gitu. Ke tingkat dewasanya ya kita. Iya, benar-benar. Terus dari prestasi yang tadi ada juga prestasi di UKM. UKM. Nah, kan kalau bicara soal UKM, saya ikut UKM di
Indo Dharma Teknokrat. Nah, jadi saya itu menjadi desain di sana, desainernya. Iya. Itu saya pernah ikut kompetisi lomba videografi juara 1 nasional. 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 Ini bukan main Juara lagi. 1 nasional bersama tim penelitian dan pengembangan Hidate gitu. Oke. Nah, lanjut ke Rakornas. Jadi Rakornas ini saya mengikuti organisasi luar gitu. Saya ditarik dari organisasi luar, khususnya dari Teknokrat, dari UKM Hidate. Rakornas ini bertepatan di Kalimantan kalau nggak salah waktu itu. Namanya itu KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi saya bergabung dengan pimpinan cabang di sini, mengikuti lomba itu sampai saya mengedit KMHDI mengajar waktu itu, lomba KMHDI mengajar, dan saya bersama saudara saya sebagai editor juga videografi ditugaskan begini-begini, ikut. Oh iya, langsung saya apply aja langsung kan. Ikut dan mengedit videonya, langsung videonya itu viewersnya naik banyak, melejit, dan waktu itu terbaik dan ditonton oleh menteri, dan itu juara 1 senasional juga gitu. Sampai menteri itu nonton ya aja ya. Itu di luar prestasi kampus gitu. Oke, jadi ternyata Kak Angga benar-benar ngebawa nama baik negara pun iya, kampus pun iya, nama orang tua pun kayak, woi, orang tua lo siti bangga ya kalau ya kan, karena lo menjadi anak yang kayak lo menorehkan prestasi yang cukup amat banyak gitu ya. Apalagi sebenarnya kalau lo udah kayak nge-preparein dari masa lo kecil lagi nih, remaja lagi nih ya, kayak lo masa depan lo tuh kayak udah tenang aja lo ya udahlah ya, nanti juga pasti ada yang ngelirik gitu kan ya. Oke, terima kasih buat Kak Angga yang udah nyempetin waktunya nih buat datang di podcast yang hits banget ini, kayak melejit sampai ke atas pokoknya ya. Oke, terima kasih Kak Angga karena udah sharing ke kita gimana itu. Boleh nggak ngasih pesan sama teman-teman yang mungkin kan ada juga teman-teman yang pengen gabung atau kenapa kita itu sebagai mahasiswa ikut berprestasi, apalagi di kampus Teknokrat gitu kan. Oke. Silakan. Jadi buat teman-teman semua, kalau di kampus Teknokrat ini sangat difasilitasin banget, apalagi kita kan di sini bertemakan sang juara gitu. Kalau kalian hanya kuliah pulang atau kupu-kupu, biasanya kan kita mager gitu. Itu sama sekali IPK kita tuh nggak hanya dilihat IPK, nggak berpatokan IPK aja gitu, karena apapun prestasi kita, apalagi bertingkat nasional itu kalian sudah dilirik oleh perusahaan manapun gitu. Apalagi kita kan di dunia itu udah sekarang mainannya portfolio namanya, portfolio. Kita prestasi apa, ikut UKM apa, kita pinter speak up, itu langsung mereka senang, yaudah kamu ikut ke perusahaan saya gitu. Jadi buat teman-teman sekalian jangan lupa kalau di kampus kita ini sangat difasilitasin buat kita jadi juara. Iya benar, dengan tagline-nya kampusnya sang juara gitu kan. Jadi bagi kalian para mahasiswa yang kayak masih menjadi kupu-kupu, bukan kita menyalahkan. Iya benar-benar. Mereka menjadi kupu-kupu gitu ya, tapi kalau bisa ya kalian kembangin lagi apa yang kalian punya gitu, potensinya. Karena kalau belum dicoba ya kalian nggak akan tahu gitu kan ya. Oke, sekian podcast kita kali ini ya Kak Angga ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Buat kalian semua para siswa-siswi yang udah mau mengakhiri SMA-nya dan ingin melanjutkan perguruan tinggi, kalian bisa banget langsung daftar di Universitas Teknokrat Indonesia. Kenapa nih? Kak Dea banget nih nyuruh kalian buat masuk. Ini karena di UTI sendiri sudah menyiapkan kalian wadah gitu untuk kalian berprestasi sesuai dengan tagline-nya, kampusnya sang juara. Jadi bagi kalian jangan ragu lagi buat masuk ke UTI, karena kita bisa lihat lagi di Kak Angga nih ya, apalagi bagi kalian yang udah suka dengan gaming gitu ya, benar-benar ada wadahnya banget di sini ya. Jadi kalian jangan takut lah kayak masa depan lo orang nanti nggak ada, tenang aja, asalkan lo orang ada minat dan bakatnya, itu bisa diasah banget di Universitas. Apalagi ada usaha juga di balik. Bener, dan doa ya. Pastinya. Harus doa dong ya, kalau misalkan udah punya tekadnya yang kuat, diimbangi dengan doa.
Apalagi sekarang Universitas Teknokat Indonesia sudah memiliki akreditasi baik sekali. Jadi nggak ada keraguan lagi buat kalian semua, langsung aja daftar. Nanti gue kasih linknya di sini ya, untuk kalian bisa daftar di Universitas Teknokat Indonesia. Oke, terima kasih udah mengikuti kegiatan Dea hari ini podcast ya. Kayak next time kita panggil lagi nih kalau udah meraih kejuaraan lagi. Siap ya kayak oke. Dan bagi kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apalagi kalau kalian tuh kayak aktif banget untuk komen di comment section tuh, jadi kayak kita tuh semangat gitu buat bikin videonya. Oke ya. See you in the next video. Bye.